Bapak dan Ibu Guru, semua rekan-rekan yang ada di SD Muhammadiyah. Pertama, sebagai pimpinan, patutlah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Sang Pencipta karena atas kesempatan, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bergabung kembali di tempat ini guna melaksanakan sesi berbagi pemahaman konsep budaya positif. Sesi berbagi budaya positif ini dengan tujuan agar semua kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SDI Ngurah Mago. Sebelum memulai, saya ajak kita semua untuk berdiri dan bisa mengikuti apa yang saya ajarkan. Kalau saya sebut SDI Ngurah Mago, Bapak Mama bilang semangat, luar biasa, mantap. Semangat dengan tangan kanan, luar biasa tangan kiri, mantapnya dua tangan. Bapak Mama seperti itu. Berdiri supaya semangat. SDI Ngurah Mago, semangat, luar biasa, mantap. Ulangi lagi ya Bapak Mama. Iya. SDI Ngurah Mago, semangat, luar biasa, mantap. Terima kasih. Silakan kembali. Bapak Mama, apa makna budaya positif? Mungkin ada teman-teman yang tahu budaya positif itu seperti apa misalnya. Mungkin ada yang tahu. Budaya apa kebiasaan? Ibu Yofi. Untuk budaya positif, contoh penerapan positif itu kebiasaan yang dilakukan setiap pagi itu saling menegur sapa, menebarkan senyum, dan berdoa di awal dan sesudah kegiatan. Terima kasih Bapak Mama. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Yofi, budaya positif tadi contoh. Sebenarnya yang pertama tadi makna budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan. Kalau positif itu hal-hal yang baik. Berarti budaya positif itu kebiasaan yang baik yang kita belajar di sekolah, yang kita bisa ajarkan di sekolah bersamaannya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa bukan tabula rasa, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Budi pekerti, tugas kita guru menuntun bakat tersebut agar anak dengan selamat dan bahagia. Kita ibaratkan guru sebagai petani, anak itu ibarat seperti biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman bersifat pada murid. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini,
kontrol guru dalam menghadapi murid. Yang berikut teori kontrol. Teori kontrol ini ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Kamu selalu salah-salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu berbuat begini." Posisi yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Posisi yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Konsekuensi apa? Posisi yang kelima, manajer. Posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakin? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Agar motivasi internal menjadi landasan atau fondasi yang utama bagi murid, maka harus mengembangkan budaya positif. Budaya positif yang dimaksudkan di sini adalah hilangnya hukuman, penghargaan, apalagi ancaman terhadap anak. Yang berikut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri kita. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang berikut ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Mama, dalam segitiga restitusi ini saya sudah praktekkan dengan saya punya anak-anak di kelas, yaitu Chandra dengan Grace, sudah buat dalam bentuk video. Dalam hal ini kita pasti mengetahui ada anak-anak kita pernah berbuat salah. Kita mulai mengatakan anak itu salah. Tetapi sampai dia berbuat salah itu pasti ada dia punya alasannya. Misalnya kita sebagai guru kelas, misalnya ada anak yang datang terlambat, jangan cepat-cepat kita mengatakan anak itu salah. Kita ambil data, baiknya kita ambil data, kita panggil anak itu, kita tanya alasan apa dia datang terlambat. Pasti dia akan menjawab alasan itu dia datang terlambat karena apa. Terus misalnya ada contoh-contoh lain lagi, misalnya ada kasus-kasus yang lain, pasti sampai dia berbuat salah itu pasti ada alasannya. Karena kita sebagai guru kadang-kala cepat-cepat mengatakan bahwa anak itu salah.
ketika kami belajar bahwa segitiga restitusi ini kita untuk menemukan jawaban anak. Seperti saya dulu juga cepat-cepat mengatakan anak itu salah. Ketika saya belum belajar, saya bilang ini salah, ambilin kayu, pukul. Tetapi ketika sudah belajar tentang di guru penggerak ini, saya belajar tentang lebih khusus tentang segitiga ini, restitusi. Saya tanya anak itu, panggil dia duduk. Saya tanya, oh ibu, saya datang terlambat ini karena saya bangun terlambat. Aduh, tadi malam saya tidur terlambat karena nonton film. Dari situ kita menggali tentang alasan anak. Habis itu kita menanyakan keyakinan, terus kita memberikan nasihat pada dia bahwa kami dulu juga, ibu guru dulu juga pernah berbuat hal yang seperti ini. Tetapi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Lain kali tidak bisa ulangi lagi. Contohnya seperti itu. Dan anak juga akan menanggapi tadi keyakinan tadi itu. Bahwa dia akan menanggapi bahwa ibu, saya tidak akan ulangi lagi hal yang sama. Teman-teman, seperti itu. Terima kasih. Dengan berakhirnya segitiga restitusi ini, maka berakhirlah pada sesi berbagi ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman guru, bapak kepala sekolah yang sudah memberikan izin untuk saya bisa berbagi sedikit materi tentang budaya positif yang untuk melengkapi tugas saya, yaitu tugasnya pada aksi nyata. Terima kasih. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Sudah masuk, duduk. Chandra, maju ke depan. Apakah Chandra tahu kenapa ibu panggil Chandra ke depan? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Tadi Chan berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30 Bu. Lalu Chan tahu sekolah kita mulai masuk jam berapa? 7.30 Bu. Kira-kira Chan dari rumah jam 7.30, sekolah kita masuk jam 7.30. Apakah Chan sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya datang terlambat. Nah, ya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi, ya nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Datang ke sekolah terlambat dan terlambat masuk ke kelas. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah. Namun di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Chan datang tidak terlambat lagi ya. Kira-kira pasti Chan punya alasan mengapa Chan datang terlambat. Saya bangun kesiangan Bu. Lalu kenapa dia bangun kesiangan? Saya main game terlalu. Saya main game sampai larut malam Bu. Nah, jadi Chan terlambat datang sekolah karena bangun kesiangan. Lalu Chan lupa waktu. Lalu banyak main game, ya. Wah, kira-kira apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan Bu.
Nah, keyakinan kelas. Nah, Chan masih ingat apakah keyakinan kelas kita? Masih Bu, datang terlambat, datang tepat waktu, menjaga kebersihan. Nah, baik. Jika masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang Chan lakukan supaya Chan tidak terlambat datang ke sekolah? Tidak tepat waktu dan tidur dan tidak main game. Kira-kira kapan itu Chan laksanakan? Mulai malam ini Bu. Bagus, Chan sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Lalu ibu doakan semoga Chan menjadi anak yang selalu mematuhi dan mentaati peraturan sekolah ya nak. Iya Bu. Terima kasih Chan. Sama-sama Bu. Sedang apa Grace? Lepas dulu makanan itu, lanjut kerja soal ulangan ya. Grace maju ke depan. Grace tahu kenapa ibu panggil Grace ke depan? Oh Bu, karena saya makan bekal saat jam pelajaran. Apakah Grace tahu makan bekal saat pelajaran itu perbuatan baik atau salah? Tahu Bu, perbuatan salah. Ibu tahu makan itu adalah suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti ibu makan. Tapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya Grace tadi tidak makan pagi? Tidak jadi Bu. Kenapa tidak sarapan? Kalau sarapan saya bisa terlambat ke sekolah. Memangnya Grace terlambat ke sekolah bangun tidur jam berapa? Jam 6.30 Bu. Kok tidak sempat sarapan? Setelah bangun tidur, saya panas air, lalu mandi sampai 7 lewat, lalu pergi sekolah. Oh begitu. Nah, apa yang Grace lakukan itu benar. Karena buru-buru berangkat ke sekolah sehingga Grace tidak terlambat pergi sekolah. Yang ibu tanyakan, apakah Grace masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Bu, hidup harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau Grace makan di kelas, apakah Grace sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak Bu. Nah, di sini ibu tidak mau mencari tahu kesalahan orang lain, siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi ibu sama-sama sedikit mencari solusi supaya Grace tidak lagi makan di dalam kelas ya. Iya Bu, saya akan makan pagi dan bangun lebih awal. Nah baik, kira-kira kapan Grace mulai melakukan hal-hal itu? Mulai besok Bu. Baik, sekarang Grace ke depannya menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan jangan mengulangi lagi ya. Baik Bu. Terima kasih Grace. Sama Bu. Halo, perkenalkan nama saya Chandra, murid kelas 6 dari SD Morangawo. Perasaan saya selama melakukan diskusi bersama Ibu Maria adalah sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya. Suka datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Ibu Maria sudah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Halo, perkenalkan nama saya Grace Neo, kelas 6 SD Morangawo. Saya dipanggil oleh Ibu Maria karena saya makan di kelas. Tetapi Ibu Maria tidak memarahi saya.
tetapi mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Ibu Maria. Ibu Maria, saya tidak akan mengulangi lagi.